Saya juga lihat ada tradisi banyak sekali ya di Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah bawaan gitu. Kalau pada saat kunut pun subuh membalik telapak tangan. Saya nggak tahu kenapa balik telapak tangan itu, gitu kan? Katanya karena ada doa di situ minta agar dijauhkan dari keburukan. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa. Yang ada adalah beliau pernah mengangkat tangan, iya, gitu kan? Beliau pernah berdoa tidak mengangkat tangan, iya. Ini yang ada. Bahkan beliau pernah mengangkat tangan sangat tinggi, itu sampai kelihatan ketiak beliau SAW. Itu memang ada. Hadis-hadis sahih semuanya. Tapi kalau dibalik telapak tangan nggak ada. Ini aneh-aneh ini. Ya, jadi tidak boleh dibuat. Gitu. Mendengar ucapan Mas Bro Khalid Basalamah yang berkata, tidak ada riwayat yang menjelaskan Nabi membalik telapak tangannya ketika berdoa. Kami hanya mampu bertanya, berapa kitab yang dia sudah baca? Kok sampai dia berani mengatakan demikian, teman-teman? Hai Mas Bro Khalid Basalamah, tolong Anda perbanyak baca sebelum Anda banyak bicara. Perbanyak ngaji sebelum Anda menghukumi. Lebih baik Anda berkata, saya tidak tahu, daripada Anda bicara tanpa dasar ilmu dan hanya bermodal nafsu. Tutuplah kebodohanmu dengan diam, agar masyarakat tidak menyalahkan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sahabat Sani Uye yang kami banggakan, apakah benar Rasulullah tidak pernah membalik telapak tangannya ketika berdoa? Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mas Bro si Khalid Basalamah. Dalam masalah ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab Sahih Muslimnya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan istisqa itu menjadikan posisi zahir telapak tangannya ke arah langit. An Anas bin Malik anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama. Ini riwayat Imam Muslim. Begitu juga hadis ini persis lafadznya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya beliau yaitu Musnad Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, Imam An-Nawawi berkata di dalam kitabnya yang bernama Al-Minhaj fi Syarhi Shahihi Muslim bin Al-Hajjaj bahwa segolongan ulama ashabus syafi'iyah dan selain mereka berkata, sunnah di setiap doa untuk menghilangkan bala seperti kemarau dan semacamnya agar mengangkat tangan dan menjadikan zahir telapak tangan ke arah langit. Namun ketika berdoa untuk tercapainya sesuatu, maka menjadikan batin telapak tangan ke arah langit. Lah iki teman-teman ya. Jadi berdasarkan hadis sahih ini riwayat Imam Muslim juga dikutip oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Ahmadnya. Penjelasan Imam An-Nawawi ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau yang bernama Fathul Bari Syarah Sahihil Bukhari. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau yang bernama Fathul Bari Syarah Sahihil Bukhari. Jadi sama, nama kitabnya sama teman-teman ya, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Cuma yang satu karya daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kedua yaitu Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali teman-teman ya. Imam Abu Daud juga meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik bahwa beliau melihat Rasulullah berdoa begini dengan kedua telapak tangannya dan juga dengan kedua punggung telapak tangannya. Dari penjelasan para ulama tersebut dan sekaligus berdasarkan hadis sahih bahwa Nabi pernah membalik telapak tangannya ketika berdoa, maka jelaslah bagi kita pernyataan Mas Bro Khalid Basalamah yang menyatakan tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi pernah membalik telapak tangannya ketika berdoa. Ini merupakan ucapan orang yang minim bahan bacaannya tetapi dia banyak bicara. Kalau kitab yang telah kami jelaskan itu masih kurang,
Lihat juga di dalam keterangan ulama-ulama yang lain di dalam kitab beliau. Contoh dalam kitab Mir'atul Mafatih, Syarah Miskatil Masabih, ini karya Al-Mubarakfuri. Atau dalam kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj, ini karya Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Atau di dalam kitab Asnal Matalib, ini karya Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Atau lihat di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, ini karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Atau di dalam kitab Hasyiatul Bajuri ala Ibni Qasim. Lihat itu. Jadi membalik telapak tangan itu ketika minta kepada Allah agar diselamatkan dari bala dan semacamnya, maka disunnahkan zahir telapak tangannya dihadapkan ke langit, sedangkan batin dihadapkan ke tanah. Nah, ini. Jadi dibalik teman-teman. Kalau meminta sesuatu kepada Allah, contoh minta rizki, maka telapak tangan ini yang batin diarahkan ke langit kalau meminta. Tapi kalau untuk menolak bala, menolak penyakit dan semacamnya, maka dianjurkan yang namanya zahir telapak tangannya ke arah langit gitu. Dan ini sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tolonglah ya Mas Bro Khalid Basalamah, tolong sebelum Anda ceramah itu banyak baca dulu, banyak baca. Jadi jangan moro-moro, gak ada riwayat. Ini piye kira yo? Gak ada riwayat gimana? Gak ada riwayat, Anda gak pernah baca. Bahan bacanya cuma berapa kitab itu. Itu loh. Banyak baca dulu lah gini. Dan tolong ya bagi siapapun kalian-kalian yang mungkin ngefan itu ke Kang Khalid ini tolong tunjukkan. Jadi jangan moro-moro gini-gini gak ada riwayat, gini-gini gak ada hadis, gini-gini gak ada dalil. Kon iki saya gak punya dalil, kamu yang gak bisa cari dalil gitu loh. Moro-moro menghukumi gak ada dalil, gak ada hadis, gak ada riwayat. Lah ini yang membuat umat iki seperti ini. Cobalah kalau orang bodoh diem gitu, jangan ceramah kalau goblok gitu loh. Jadi kalau tolol jangan ceramah, banyak baca dulu sebelum banyak bicara. Kang Khalid ya, Khalid, dengarkan Khalid ini. Tolonglah Anda itu kalau tidak tahu apa-apa jangan banyak bicara, baca dulu kitab-kitab hadis. Moro-moro ngomong gak ada riwayat iki. Yo, pikir rek Kang Khalid. Semoga Anda sadar Kang Khalid, banyak baca sebelum Anda banyak bicara ya. Perbanyak ilmu, jangan sampai menghukumi dengan nafsu.